Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ba'du. Jamaah musallal ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita awali majelis kita dengan menghadirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Tentu nikmat iman dan Islam adalah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kesehatan, kesempatan, waktu luang sehingga kita bisa kembali bermajelis pekanan kita. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridai dan juga akan berbuah pahala pada kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa memohon kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang mendengar kebaikan dan Allah beri taufik untuk bisa mengamalkannya. Semoga kita termasuk orang yang mendapat taufik dari Allah ketika mendengar kebaikan, kita juga mau melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan kembali mengkaji hadis arba'in. Kemarin hadis nomor 19 ya. Dan belum selesai ya. Masih? Nah. Baik, kita akan ulangi pembacaan hadisnya dan semoga bisa kita selesaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Seperti biasa saya baca redaksi Arabnya. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, dan semoga Allah beri manfaat kepada kita semua dari ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Al-haditsu tasi' ashar, hadis nomor 19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajiduhu amamaka. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi shiddah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabra wa anna al-faraja ma'al karab wa anna ma'al usri yusra. Silakan artinya. Siapa? Tafadhol. Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, pada suatu hari aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Nak, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan selalu menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan bagimu.
Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali atas apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena penulis takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain At-Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau akan selalu mendapatinya ada di hadapanmu. Ingatlah kepada Allah di saat kamu lapang, niscaya Dia akan ingat kepadamu di saat kamu susah. Ketahuilah bahwa apa yang tidak ditakdirkan bagimu, Dia tidak akan mengenaimu, dan apa yang ditakdirkan bagimu, Dia tidak akan mengenaimu. Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran, dan kelapangan itu bersama kesulitan, dan sesungguhnya kesulitan itu disertai oleh kemuliaan. Jazakumullah khair. Masya Allah, pesan yang banyak sekali dan sangat perlu kita pelajari satu persatu. Tentu kemarin sudah kita bahas siapa Abul Abbas Abdullah ibni Abbas. Ini adalah siapa? Sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki keutamaan yang banyak sekali. Ya, kita ringkas saja karena sudah pernah kita bahas. Dan juga Abbas adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas ibni Abdul Muttalib. Beliau berkata, yakni Abdullah ibni Abbas. Kuntu, pernah suatu ketika khalfan Nabi, saya bonceng bersama Nabi suatu hari. Faqal, lalu Nabi bersabda. Nah, tentu kejadian Nabi membonceng sahabatnya ini bukan sekali saja. Beberapa kali dalam riwayat kita dapati Nabi membonceng Mu'adz, membonceng Abdullah bin Abbas, ya, membonceng yang lainnya, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi sangat dekat dengan para sahabat. Bahkan bukan hanya sahabat yang seumuran, yang selevel, tapi juga kepada anak-anak sekalipun Nabi tidak enggan untuk berlaku atau memiliki kedekatan dengan mereka. Makanya penting, ya, ini pelajaran juga buat kita. Jadi kita ini jangan sama anak-anak tuh terlalu kaku, kasar gitu ya. Nabi tidak seperti itu. Makanya Nabi itu pernah mencium cucu-cucunya Hasan dan Husain. Kemudian ada seorang sahabat yang melihatnya. Siapa sahabat ini? Aqra bin Habis sepertinya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kita perlu mencium anak-anak kita?" Saking wataknya keras. Apakah kita perlu mencium anak-anak kita? Nabi SAW menjawab, celaka engkau, man lam yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak akan disayang. Yang tidak punya karakter menyayangi tidak akan disayang. Maka inilah Rasulullah SAW. Apalagi bicara Nabi memuliakan anak perempuan. Wah, ini luar biasa hadis-hadisnya ya. Bagaimana Rasulullah memuliakan putrinya Zainab, putrinya Ummu Kulthum, ya, dan juga apalagi lebih khusus lagi kepada putrinya siapa? Fatimah Az-Zahra. Karena Fatimah Az-Zahra ini yang paling terakhir wafat dari putrinya Nabi SAW. Sehingga bahkan dari anak Nabi yang paling terakhir wafat adalah Fatimah Az-Zahra. Maka dekat sekali Rasulullah dengan Fatimah Az-Zahra. Padahal kita tahu orang Arab dahulu mereka itu punya satu kebiasaan yang buruk sekali, yaitu merasa kalau anak perempuan itu sebagai aib. Makanya Allah berfirman mengabadikan kebiasaan buruk mereka, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ketika mereka diberi kabar gembira bahwasanya istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Wajahnya menghitam, bahwa kadhim, dalam keadaan marah sekali, malu sekali, menahan rasa malu sambil marah tapi malu. Gimana? Ya tawara minal qaumi min su ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia itu bingung, kalau anak ini dibiarin hidup maka dia akan menanggung malu. Pada akhirnya dia simpan aja di dalam rumah. Ini orang Arab jahiliyah zaman dahulu. Am yadussuhu fit turab, atau anak perempuan ini dikubur saja hidup-hidup di dalam tanah. Naudzubillah. Ini dulu mereka berpikir demikian. Karena mereka menganggap makanya ketika ada orang menganggap Islam mengekang wanita, luar biasa. Mereka nggak ngerti bagaimana Islam memposisikan para
wanita. Mereka nggak ngerti bagaimana syariat sangat memuliakan wanita. Dulu seperti itu, ya. Kemudian bahkan ada kisah yang cukup menyedihkan. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi ada dulu seorang Arab jahiliyah, laki-laki, dia didapat kabar punya anak perempuan. Ketika punya kabar anak perempuan, kalau kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu, ketika istrinya mau melahirkan, itu mereka sudah siap-siap punya galian. Jadi kalau yang lahir perempuan, dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Maka saat itu, disebutkan dalam tafsir Qurtubi, riwayatnya, ketika itu ada laki-laki ingin mengubur anaknya yang baru lahir perempuan. Kemudian istrinya memohon-mohon supaya tidak dikubur. Akhirnya dia menerima, tapi dengan perasaan terhina tadi, ya di dalam rumah saja. Bahkan kalau ditanya, anakmu berapa? Dia akan menjawab, ya misalnya dia punya anak 4, 1 perempuan, dia akan jawab 3. Karena dia nggak mau ketahuan bahwasannya, selamat. Dia tidak mau ketahuan bahwasanya dia punya anak perempuan, subhanallah. Maka ini ya satu keterbelakangan berpikir yang luar biasa di zaman jahiliyah dahulu. Maka akhirnya anak itu dirawat. Setelah umur kira-kira belasan tahun, 13 atau 14 tahun, ayahnya ini mengajak putrinya untuk bersafar. Anaknya diajak bersafar. Dia bilangnya, suaminya bilang, anak izinkan saya membawa anak saya ke kabilah fulan. Siapa tahu nanti ada yang tertarik dan bisa kita nikahkan. Otomatis istrinya senang, ya kan? Istrinya senang, dirapikanlah bajunya, dipakaikan perhiasan anak perempuannya ini, dibawa pergi sama ayahnya. Ketika dibawa pergi sama ayahnya, di tengah jalan dia mampir di satu sumur. Kan biasanya kalau di zaman dahulu di padang pasir itu ada sumur-sumur tak berpenghuni gitu ya, sumur-sumur begitu. Dia berhenti di situ. Anaknya sudah membaca situasi, kemudian anaknya memeluk ayahnya, kemudian mengatakan, wahai ayahku, jangan engkau jangan bunuh aku ya. Setiap kali dia mendengar tangisan anaknya, dia mengurungkan niatnya. Tapi ketika melihat bibir sumur, dia pengen masukkan anaknya ke dalam sumur. Ya. Kemudian berulang kali seperti itu sampai akhirnya dia putuskan anaknya dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian sempat teriak-teriak, ayah membunuhku, ayah membunuhku. Kemudian dia lempari batu sekalian biar segera mati. Jadi kisah ini disebutkan Al-Qurtubi. Kemudian orang ini yang bercerita ini adalah sahabat. Lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya cara taubatnya? Dulu saya pernah melakukan ini. Maka kata Rasulullah, seandainya ya Islam mengizinkan saya menghukum orang-orang yang sebelum masuk Islam atau dosa yang dilakukan sebelum Islam, kamu adalah orang yang pertama pengen saya hukum, gitu kan? Karena tidak punya kasih sayang kepada anak perempuan. Padahal Rasulullah, makanya Rasulullah itu, masya Allah, ya syariat Islam secara umum, siapa yang punya ya 2 anak perempuan, kemudian dirawat dengan baik, ya maka adman lahul jannah, aku akan menjamin surga baginya. Itu untuk memotivasi orang-orang yang punya pikiran rusak di zaman jahiliyah supaya tidak lagi membenci anak perempuan. Ya, bagaimana membenci anak perempuan? Kita saja ya dilahirkan dari perempuan, dari rahim ibu kita, dan juga Allah mengangkat derajat wanita yaitu ibu kita ya tinggi sekali. Sampai-sampai ketika sahabat bertanya, Rasulullah, siapa yang paling berhak saya hormati? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Tsummaman, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, sampai 3 kali. Sampai kemudian baru yang ketiga, abuka. Ya. Banyak sekali lafaz-lafaz hadis yang isinya adalah menyanjung. Ada buku yang bagus berkaitan dengan ini, ditulis oleh Buya Hamka. Buya Hamka, apa judulnya? Islam memandang wanita atau bagaimana begitu ya. Judulnya semacam itu. Bagus sekali kalau dibaca.
Taib, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini menunjukkan Nabi dekat dengan anak-anak. Nabi adalah sosok yang dekat dengan para sahabat seluruhnya, dari yang tua, yang muda, ya. Begitu juga Nabi sangat dekat dengan istri-istrinya. Nabi adalah orang yang romantis, bukan orang yang kasar, yang kita nilai, kalau bicara Nabi perang. Enggak, Nabi orang yang sangat romantis. Taib. Nabi mengatakan, ya gulam, ini sudah kita bahas kemarin, wahai anak, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Kita kemarin sudah kita bahas, gulam itu umur dari berapa sampai berapa? Ya, dari umur 3 sampai 9 tahun, atau dari baru lahir sampai menjelang 10 tahun, itu masih dipanggil gulam. Makanya diartikan di situ sebagai nak. Nah, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya. Dan kalau kita lihat dan kita dengar tadi artinya, ini nasihatnya berat sekali. Diarahkan kepada anak yang umurnya kira-kira 10 tahun. Nah, ini saking semangatnya Nabi mengajarkan kebaikan kepada anak-anak. Dan juga kata para ulama, karena Abdullah bin Abbas ini sahabat yang cerdas. Makanya di antara julukan Abdullah bin Abbas kemarin sudah kita bahas apa? Habrul Ummah. Penanya umat ini. Orang alimnya umat ini adalah Abdullah ibni Abbas. Baik. Nasihat pertama, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Kemarin sudah kita detailkan bagaimana ya Allah menjaga khususnya dalam kisah perjalanan Nabi Musa dengan siapa? Khidir. Ya, ketika itu Khidir mendirikan bangunan yang mau roboh, padahal penduduknya sangat pelit. Bahkan ngasih makan saja mereka nggak mau, tapi Khidir malah mendirikan bangunan. Ditanya sama Musa, wahai Khidir, kenapa kok kamu malah membangun rumah, padahal kita lapar, mereka pun kita minta untuk memberi makan sebagai tamu pun mereka nggak mau ngasih, penduduknya pelit sekali. Kamu malah berbuat baik kepada mereka, ini nggak pantas. Ya, tentu setelah kesel 2 kali sebelumnya kan, kesel 2 kali sebelumnya, kemudian yang ini juga tambah kesel Nabi Musa. Kemudian ketika dijawab, penyebabnya adalah apa? Wa kana abuhuma sholiha. Di dalam rumah itu ada harta warisan yang tersimpan, yang mana kedua orang tuanya atau ayahnya dari kedua anak ini adalah orang soleh. Ketika ditafsirkan, para ulama nggak menafsirkan ayahnya langsung, bukan ayah langsung dari kedua anak ini yang berhak mendapat waris, tetapi ayah yang dimaksud dalam Al-Quran di situ adalah kakeknya yang ke-9, kakeknya ke-6, jadi moyangnya. Jadi kesolehan moyangnya memberi pengaruh penjagaan harta itu oleh Allah. Makanya ada kalimat yang perlu kita ingat, sholahul aba yanfaul abna. Kesolehan ayah akan bermanfaat untuk anak. Bermanfaat, Allah akan menjaga anak ini kalau ayahnya soleh. Bahkan bukan hanya dalam urusan akhirat, urusan dunia pun Allah lihat. Dalam surat Al-Kahfi itu bicara tentang harta warisan. Urusan dunia apa akhirat itu? Urusan dunia. Allah jaga urusan dunia anak ini disebabkan kakeknya dahulu orang soleh. Nah, makanya kemarin juga sudah kita nukilkan satu ungkapan Sa'id Ibn Musayyib, beliau mengatakan, wahai anakku, saya akan menambah kesolehanku ya, supaya kamu bisa mendapatkan manfaatnya. La azidanna fi shalah. Saya akan benar-benar menambah kesolehanku. Saya berharap semoga kesolehanku ini bermanfaat untukmu. Memberikan manfaat untukmu, penjagaan Allah kepadanya dalam urusan agamanya, penjagaan Allah kepadanya dalam urusan dunia. Nah, ini di antara poin yang penting dari ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Ini sudah kita bahas panjang lebar kemarin. Idza sa'alta fas'alillah. Poin selanjutnya kata Nabi, wahai Abdullah bin Abbas, kalau kamu minta sama Allah. Kita ini manusia punya kebutuhan, terkadang butuh pertolongan, punya harapan. Maka saat terbetik ingin meminta, yang pertama kali terfikir hendaknya adalah mintanya kepada
Allah. Ajarkan kepada anak-anak kita kalau minta itu kepada Allah. Ya. Tidak menggantungkan kepada makhluk. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Berkaitan dengan meminta, ya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Salullaha min fadlih." Mohonlah kalian kepada Allah dari karunia-Nya. Fa innallaha yuhibbu ayyus'al. Allah itu sangat suka diminta. Allah itu sangat suka diminta. Nah, kemudian dalam hadis yang lain mengancam mereka yang tidak mau minta kepada Allah. Ya, merasa nggak butuh sama Allah, nggak pernah dia minta sama Allah. Ya zikir nggak pernah, minta sama Allah juga nggak pernah, seolah-olah dia nggak butuh Allah. Nah, ini hati-hati nih, hidup zaman sekarang yang kita sering dapatkan akibat itu instan itu ya. Jadi kita sering berpegangan kepada sebab dan kita bertawakal menggantungkan diri kepada sebab. Kita lupa bahwasannya yang menakdirkan segala sesuatu adalah Allah, sehingga kita tidak benar-benar menggantungkan hati kepada Allah. Makanya dalam hadis ini ada ancaman bagi mereka yang tidak minta kepada Allah. Kalau ada orang berzikir, ya, dia sibuk dengan zikir sampai lupa minta. Ada orang yang kayak gini. Bahkan dalam hadis disebutkan, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa yang tersibukkan dari zikir kepadaku, dari meminta kepadaku. Saya ulangi, siapa yang disibukkan dari zikir kepadaku, ya, siapa yang disibukkan dengan zikir kepadaku daripada meminta kepadaku. Jadi dia lebih sibuk di zikir. A'taitu afdhala mimma u'tisailin. Kata Allah, aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang meminta. Jadi yang disibukkan dengan zikir kepada Allah, dia lebih banyak istighfarnya, lebih banyak baca Qur'annya sampai dia lalai untuk minta kebutuhannya kepada Allah. Allah berjanji akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada mereka yang minta. Berarti Allah di sini bisa kita simpulkan bahwasanya Allah suka sekali hamba yang banyak berzikir. Nah, kalau nggak pernah minta, nggak pernah zikir, maka masuk dalam hadis yang selanjutnya. Hadis dari Imam Tirmidzi juga, Rasulullah SAW bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah murka kepadanya. "Falyas'al ahadukum rabbah." Hendaknya kalian minta kepada Allah hajatahu, kebutuhan-kebutuhannya, kullaha, seluruhnya. Hendaknya kalian, wahai hamba-hambaku, minta kebutuhan kalian kepada Allah seluruhnya, minta seluruhnya. Hatta syis'a na'lihi idzan qata', bahkan sampai serampat sendalnya yang copot. Kalau kalian butuh serampat yang baru, minta sama Allah. Subhanallah, ya. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Mintalah segala sesuatu kebutuhan kalian kepada Allah. Bahkan hanya kebutuhan yang kalian anggap remeh seperti serampat sendal itu ketika copot, minta sama Allah. Nah, ini kadang kita kurang ini. Kita mengakui bahwasanya kita kurang di sini. Kita sering kalau ada masalah, kita berpikir langsung ya bagaimana menyelesaikan masalah itu secara asbab-asbab duniawi. Tidak langsung, ya Allah, bantu saya. Baru setelah itu mengerjakan sebab-sebab duniawi. Langsung sebab duniawi gagal, dia langsung patah. Patah hati, patah semangat. Nah, ini. Kemudian disebutkan dalam syair, dalam satu syair, ini syairnya bagus sekali. La tas'alanna bani Adam hajatan. Wahai fulan, janganlah kalian meminta kebutuhan kalian kepada anak Adam. Jangan minta kebutuhan kalian kepada manusia. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada zat yang pintu permohonannya tidak pernah ditutup. Jadi pintu permohonannya tidak pernah ditutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu.
Allah akan murka ketika kamu meninggalkan permintaan kepadanya. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Adapun anak Adam itu kebanyakan kalau diminta dia suka marah. Paham enggak? Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Allah Rabb kalian itu akan murka kepada kalian kalau kamu tidak sedangkan Bani Adam kalau diminta sering-sering dia pada akhirnya murka. Kenapa kamu kok sukanya minta sama Bani Adam yang suka marah-marah kalau diminta, tapi kamu tidak meminta Allah, padahal Allah kalau nggak diminta malah marah. Ini syair bagus sekali. Baik. Makanya di antara isi daripada baiatnya Rasulullah SAW, ya, ketika Nabi meminta baiat kepada para sahabat, di antara isi baiatnya, ya, wa alla nas'alan nasa syai'an, dan kami diminta berbaiat kepada Rasulullah agar kita tidak mudah minta tolong kepada manusia. Jadi di antara isi baiatnya jangan mudah minta tolong sama manusia. Waqad baya'a, dan telah berbaiat dengan Rasulullah dengan lafaz itu jama'atun minas sahabah, ya, beberapa kelompok dari sahabat, minhum diantaranya Abu Bakar, Abu Dzar, Thauban, Auf bin Malik radhiyallahu anhum. Wa kana ahaduhum yasqutu sautahu au khitama naqatihi. Dan mereka itu pernah suatu ketika di antara mereka ini yang tadi berbaiat kepada Rasulullah supaya tidak mudah minta tolong sama manusia. Ini lihat bagaimana Rasulullah itu memilih sahabat-sahabat yang dekatnya itu sebagai orang-orang pilihan, betul. Dan benar-benar dididik akhlaknya, bahkan sampai jangan kamu mudah-mudah minta tolong sama manusia. Sampai-sampai mereka itu berpegang kepada baiat itu yang pernah diucapkan kepada Rasulullah ketika sautu naqah itu unta, pecutan unta. Kan terkadang ketika mecut jatuh gitu ya. Ketika jatuh mau ditolong sama orang, biarin, saya mau turun sendiri gitu. Enggak usah ditolong, saya ambil sendiri. Terima kasih gitu ya. Enggak usah ditolong. Saking ya mereka berpegang kepada baiatnya dengan Rasulullah supaya tidak mudah minta tolong sama manusia. Nah, ini terkadang kita ya tentu kita bukan sahabat, tapi setidaknya kita bukan jadi orang yang mudah minta tolong. Kita minta dahulu kepada Allah, baru ya kita melakukan sebab-sebab dunia. Taib. Kemudian nasihat selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Taib. Ya, kenapa? Karena kemuliaan, pertolongan, kemenangan semuanya ada di tangan Allah. Ala innal izzata lillahi jami'a. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seluruhnya adalah milik Allah. Kalau kalian minta kemuliaan, minta sama Allah. Kalau kalian minta pertolongan, minta kepada Allah. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Ini ayat ini subhanallah. Kalau kita renungi dalam sekali maknanya, wa may yatawakkal 'alallah. Siapa yang menggantungkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah itu sudah lebih cukup. Sudah cukup baginya. Dia tidak perlu minta tolong sama yang lain. Ya. Dalam surat Ibrahim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya kalian bertawakal, menggantungkan harapan. Ya, in kuntum mu'minin, kalau kalian mengaku orang beriman, subhanallah. Maka ini nasihat ini diberikan kepada Abdullah bin Abbas yang masih bocah. Subhanallah ya. Ini Rasulullah SAW mengajarkan nasihat ini kepada Abdullah bin Abbas yang umurnya mungkin 11-12 tahun. Anak 11-12 tahun di sini adanya. 11-12 tahunnya kita ajak ngomong apa itu nyambungnya gitu kan. Ini nasihatnya subhanallah. Nah, kemudian ya kita ringkas selanjutnya wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam. Ketahuilah. Nah, ini nasihat berkaitan dengan
tawakal kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, annal ummata, bahwasannya umat ini law ijtama'at, sekiranya mereka semua berkumpul, ala ayyanfa'uka bi syai'in, yang mana mereka ingin memberimu manfaat, ingin memberikan suatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, sekali-kali mereka tidak bisa menyampaikan manfaat itu, tidak bisa memberikan manfaat itu kepadamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali manfaat itu Allah izinkan sampai kepadamu. Begitu juga sebaliknya, wa ini jitama'u, sekiranya mereka berkumpul, ala ayyadurruka bi syai', ingin mencelakakanmu. Mereka berencana mengatur strategi untuk mencelakakanmu, lam yadurruk, sekali-kali madarat itu tidak akan sampai kepadamu, illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahu Allahu lak, qad katabahu Allahu alaik, kecuali keburukan itu memang sudah Allah takdirkan. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajaffatis suhuf, dan kertas telah mengering, tintanya sudah kering. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang takdir. Baik. Pertama yang harus kita pahami, takdir itu bagian dari rukun iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Seorang mukmin yang mengingkari takdir, maka ada masalah yang sangat besar pada keimanannya. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, innal abda la yablughu haqiqatal iman, seorang hamba tidak akan sampai pada hakikatnya iman, intinya iman, hatta sampai dia ya'lam, sampai dia tahu betul, annama asabahu lam yakun liyukhti'ah, segala sesuatu yang Allah takdirkan kepadanya tidak akan meleset. Sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadanya tidak akan kena kepadanya. Lan yablughu haqiqatal iman, kata Nabi, tidak akan sampai pada derajat hakikat iman, sampai dia faham betul masalah takdir dengan baik. Makanya orang beriman itu tidak ada ceritanya al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat, enggak ada ceritanya. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Orang mukmin tidak berputus asa karena tahu yang menakdirkan adalah Allah. Baik buruk semuanya adalah Allah yang menakdirkan. Dan yang menakdirkan adalah Zat Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Bahkan rahmatnya melebihi rahmatnya orang tua kita. Ya masa ada orang tua yang menyengaja menyakiti anaknya sendiri? Ya walaupun ada ini di luar dari kebiasaan. Ya, Allah arhamu bikum, Allah itu lebih rahmat kepada kalian. Jadi Nabi pernah berjalan dengan para sahabat, ini pernah kita kisahkan ya ketika membahas hadis nomor 2, hadis nomor 3 ya, berbicara masalah iman. Nabi pernah berjalan dengan para sahabat, kemudian di tengah jalan ya, Nabi mendapati ada perempuan yang memeluk erat anaknya yang baru saja dia cari-cari karena hilang, dipeluk erat. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, atadunnu, apakah kalian mengira annaha, bahwasanya wanita ini akan melempar anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Apakah kalian mengira ibu yang baru saja mendapati anaknya yang hilang itu, yang masih bayi, akan menyengaja melemparkan anaknya ke dalam api? Nah, nggak mungkin ya Rasulullah. Orang dia aja ketika hilang dia cari-cari, setelah ketemu yang masa dilempar ke dalam api. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wallahi lallahu, demi Allah, sungguh Allah itu arhamu bikum, lebih rahmat kepada kalian, lebih sayang kepada kalian daripada kasih sayang ibu itu kepada anaknya yang tadi baru hilang. Subhanallah. Maka kalau kita tahu pondasi-pondasi takdir, pondasi-pondasi keimanan terhadap takdir dengan baik, kita akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Dia tidak putus asa, ditimpa musibah pun dia tahu yang menakdirkan Allah
dan Allah pasti menginginkan kebaikan dari musibah yang menimpa. Walaupun tampaknya menyakitkan, tapi Allah tidak pernah menciptakan keburukan yang murni. Allah tidak pernah menakdirkan keburukan yang murni. Bahkan diciptakannya setan itu untuk manfaat kaum muslimin, untuk manfaat kita, supaya kita bisa naik derajatnya di sisi Allah kalau kita bisa menyikapi setan itu sebagai musuh. Bisa melawan ya mereka, maka itu akan mengangkat derajat kita. Maslahat enggak buat kita itu? Maslahat. Maka wasyarru laisa ilaih, di antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, keburukan itu yang sifatnya murni tidak disandarkan kepada Allah. Keburukan yang tapi keburukan itu seringnya hanya dalam pandangan kita sebagai manusia memandangnya buruk. Tapi bagi Allah itu bukan buruk. Itu mengandung kebaikan. Makanya pondasi takdir juga diajarkan kepada Abdullah bin Abbas sejak dari kecil. Nah, dalam Lauhul Mahfuz, kan kita tadi bicara Lauhul Mahfuz. Iman kepada takdir, ya, keputusan Allah itu tersusun dari 4 tingkatan, 4 langkah. Yang pertama, al-ilmu. Ya, keimanan kita kepada takdir diawali dengan al-ilmu. Al-ilmu itu apa? Kita yakin Allah mengetahui segala apa yang terjadi, segala apa yang belum terjadi, segala apa yang kalau terjadi bagaimana kejadiannya. Kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala apa yang terjadi, sedang terjadi, segala apa yang akan terjadi, segala apa yang sudah terjadi, segala apa yang seandainya terjadi bagaimana bentuknya. Kita meyakini Allah Maha tahu. Ya, segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Kemudian al-kitabah, iman kepada takdir. Step kedua adalah kita meyakini selain Allah mengetahui segala kejadian yang ada di muka bumi, Allah menulisnya dalam Lauhul Mahfuz. Jadi segala apa yang akan terjadi itu sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan di Lauhul Mahfuz ini ada catatan yang sifatnya mu'allaq, gantung. Gantung tuh maksudnya gimana? Jadi ada yang lafadznya jelas fulan begini-begini, ada yang lafadznya kalau fulan begini maka begini. Maka itulah cara kita memahami la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali doa. Maksudnya gimana? Seandainya hamba itu berdoa dan Allah Maha tahu hamba itu nanti akan berdoa atau tidak. Seandainya dia berdoa, maka takdirnya akan kalau dia nggak berdoa, takdirnya akan berbeda. Ini takdir mu'allaq, takdir yang sifatnya gantung. Kitabah, al-ilmu wal kitabah wal masyiah. Allah menginginkan kejadiannya, baik buruk maupun baik. Yang baik dan yang buruk Allah inginkan kejadiannya. Allah inginkan kejadian. Cuma keinginan Allah itu menurut para ulama dibagi menjadi 2. Keinginan yang sesuai dengan syariat Allah, keinginan Allah yang tidak sesuai dengan syariat yang telah Allah tetapkan. Seperti seandainya orang berzina, apakah Allah menginginkan zina itu terjadi? Menginginkan enggak? Menginginkan. Kalau enggak menginginkan enggak terjadi. Menginginkan enggak Allah? Masyiah. Allah inginkan itu. Tapi Allah ridhoi secara syar'i enggak kejadiannya? Tidak. Makanya keinginan Allah tidak seperti keinginan kita. Kalau kita ingin, ya kita ridho, biasanya gitu. Kalau Allah enggak, segala yang terjadi di muka bumi, baik buruknya, itu Allah inginkan kejadiannya. Tetapi kalau kejadian itu tidak sesuai syariat, berarti tidak Allah ridhoi. Maka seandainya ada orang mengatakan, saya melakukan perbuatan maksiat karena Allah menakdirkannya. Betul, Allah menakdirkan. Tapi dia nggak bisa bedakan. Keinginan Allah itu ada 2, keinginan yang sesuai dengan ridho Allah, keinginan yang tidak ada kaitan dengan ridho Allah. Ya, maka dilihat dulu kejadiannya itu kejadian yang Allah ridhoi atau tidak. Nah, maka al-ilmu wal kitabatu
wal masyiatu ya wal khalq. Allah ciptakan kejadiannya. Jadi Allah inginkan kejadian itu akan terjadi, setelah itu Allah takdirkan terjadi. Maka takdir itu urutannya begini. Kita yakin Allah telah mengetahuinya. Kita yakin Allah telah menulisnya dalam Lauhul Mahfuz. Kita yakin memang Allah menginginkan itu terjadi, dan kita yakin memang itu Allah ciptakan kejadiannya. Nah, ini para ulama menyebutkan dalam bab takdir 4 marotib, 4 tingkatan. Ya, beda pemahamannya dengan orang-orang sering kita singgung, Qadariyah misalnya, yang mereka mengatakan bahwasannya manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Kalau baik, ya baik, kalau buruk ya manusia menciptakan takdirnya sendiri. Jadi mereka mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan dilakukan manusia kecuali kalau sudah dilakukan. Nah, ini kurang ajar sama Allah itu kan. Ini kurang ajar. Allah Maha tahu. Tapi tujuan mereka baik. Mereka tidak ingin mengatakan adanya kejadian zina kemudian itu dikatakan itu Allah takdirkan. Nah, ini salah memahaminya. Maka Allah tahu, Allah izinkan kejadiannya tapi Allah tidak ridho. Ya, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ada juga Jabriyah. Jabriyah mereka mengatakan bahwasannya manusia dipaksa melaksanakan takdirnya, tidak punya kehendak. Dipaksa. Artinya dipaksa, dia nggak bisa milih. Apakah begitu? Apakah kita nggak punya keinginan? Hah? Kita sangat punya keinginan. Ya, kita ya, apa namanya? Ada kisah menarik. Sampaikan nggak ya? Tapi ada anak-anak kecil nggak? Toib, gini. Ada seseorang yang mengingkari takdir. Dalam arti dia mengatakan bahwasannya ya manusia itu dipaksa menjalankan takdirnya. Artinya manusia tidak punya kehendak. Dia ulama, tapi terkena syubhat pemahaman seperti ini, Jabriyah. Kawannya yang satunya ulama juga. Didebat nggak selesai-selesai, dikasih tahu nggak masuk-masuk gitu ya. Karena termasuk yang banyak berjatuhan dalam memahami dalam bab akidah itu 2. Masalah takdir dan masalah asma wa sifat. Nama dan sifat Allah. Ya, dan juga dalam masalah takdir. Itu banyak berjatuhan, banyak yang salah memahami. Sehingga ulama menulis buku tentang takdir itu banyak sekali. Ulama menulis tentang asma wa sifat juga banyak sekali, karena memang banyak berjatuhan di situ. Maka didebat nggak selesai-selesai. Akhirnya ketika dapat informasi Syekh ini, ya, Syekh ini apa namanya pengen menikah gitu kan. Kemudian anaknya disuruh nikah sama dia. Anaknya disuruh nikah sama dia. Nah, ini nekat juga ya, suruh nikahin anaknya. Tapi tujuannya adalah supaya orang ini taubat gitu ya. Anaknya suruh nikah perempuan. Kemudian setelah menikah, ya melakukan jima gitu kan. Setelah selesai jima, dipesankan sama ayahnya. Setelah jima, coba disuruh, ya. Kalau dia mengatakan tidak punya kehendak, ya coba disuruh dipaksa. Mohon maaf ya, menegangkan kembali kemaluannya gitu ya. Kan nggak bisa, nggak semudah itu kan, nggak semudah itu. Maka akhirnya dengan cara selentikan kayak gitu, dia akhirnya taubat. Oh iya nggak bisa ya gitu kan. Jadi dia mati-matian di debat, nggak selesai-selesai. Ketika diselentik kayak gitu dia taubat. Ala kulli hal, ini diantara hal yang pernah disebutkan para ulama. Dan ini kisah yang nyata ya, kisah yang nyata. Baik, udah azan, silakan. Bismillah. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain dari Imam Tirmidzi, riwayat yang lain bunyinya, redaksinya,
Ihfazillaha tajiduhu amamaka. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya mengawasimu, menolongmu, menjagamu. Ta'arraf ilallahi firraqa. Kenalilah Allah, dekatlah dengan Allah firraqa, dalam kondisi kamu lapang. Dekat-dekatlah dengan Allah, kenalilah Allah. Ya. Di saat kamu lapang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan mengenalimu, akan menolongmu di saat kamu kesulitan. Taib. Dalam hadis yang lain, redaksi bunyinya, siapa saja ya yang tidak menolong saudaranya fi mautinin, dalam satu kondisi, yuhibbu nusratahu, yang dia ingin mendapat pertolongan, kemudian diabaikan, maka Allah akan ganti, akan mengabaikan dia dalam kondisi dia membutuhkan pertolongan Allah. Ya, kalau dalam di sini lafadznya, kalau kamu di saat lapang, tidak saat banyak masalah, kamu dekat dengan Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu di saat kamu kesulitan. Wa'alam annama akhta'aka, ketahuilah hal yang tidak ditakdirkan bagimu tidak akan mengenaimu. Tidak akan mengenai. Wa ma asabaka, sesuatu yang ditakdirkan kena kepadamu atau sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan luput darimu. Maka di antara faedahnya, kata para ulama, harusnya seorang mukmin adalah orang yang berani mencoba, berani mengatakan kalimatul haq, kalimat kebenaran, tidak takut dengan ancaman-ancaman, tidak takut dengan resiko-resiko, karena dia yakin segala sesuatunya sudah Allah takdirkan. Ya, kalau memang Allah menakdirkan akan mengenai dia, resiko-resiko yang dia khawatirkan, ya memang sudah Allah takdirkan. Bukan kalau kita paham tentang takdir ini, kemudian kita akhirnya diam saja di rumah menunggu takdirnya. Enggak. Berani melakukan segala sesuatu, berani mencoba segala resikonya, ya karena dia tahu apapun itu sesuai dengan takdir Allah. Mau saya usaha kayak apapun, mau saya hindari resiko sehebat apapun, kalau memang sudah Allah takdirkan kena jatahnya, akan kena resiko itu. Ya, setidaknya kita mencoba. Kalau tidak mencoba, maka kita tidak tahu apakah kita ya akan terkena resiko atau tidak terkena resiko. Ini diantara faidah yang disebutkan para ulama. Wa'lam, ketahuilah, annan nasra ma'as sabr. Ini kaidah-kaidah penting. Ketahuilah, pertolongan itu ya sejajar dengan kesabaran. Siapa yang menginginkan pertolongan, dia perlu sabar. Siapa yang ingin pertolongan dari Allah, sabar. Nah, memang sabar nggak mudah. Sabar itu kan menahan diri dari gejolaknya jiwa, ya, dan tetap yakin bahwasanya Allah akan menolong ya. Bahkan para sahabat saja diabadikan dalam Al-Quran sempat tidak sabar, sehingga mereka mengatakan mata nasrullah. Nah, ala inna nasrullah qarib. Allah menjawab, pertolongan Allah dekat. Sabar aja gitu kan. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini turun? La nasrullah qarib. Yang penting sabar, tidak menggerutu, tidak menganggap Allah menyengaja mendolimi hambanya, kan itu. Sudah sabar saja. Ya. Tentu ayat yang berkaitan dengan itu juga banyak, kita tidak baca semuanya. Kemudian wa annal faraja ma'al karb. Jalan keluar bersama kesulitan. Bersama apa di situ diartikan? Jalan keluar itu bersama kesulitan. Nah, jalan keluar itu bersama sulit. Semakin sulit itu semakin dekat pertolongan Allah. Allah berfirman, hatta idza stai'azar rusul. Sampai pada kondisi para rasul itu putus asa, merasa hampir putus asa. Wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka yakin bahwasanya mereka telah didustakan, tidak akan ada lagi yang beriman. Ja'ahum nasruna, baru kami berikan pertolongan. Lihat, rasul saja diujinya sampai tingkatan seperti itu. Hatta idza stai'azar rusul. Sampai pada kondisi para rasul ini merasa hampir putus asa.
dan mereka yakin umatnya ini mendustainya, ja'ahum nasuna, maka kami datangkan pertolongan Dan juga di antara faidah dari hadis ini ulama menyebutkan kezaliman ketika sudah pada puncaknya dia akan hancur. Itu sudah kaidah. Orang boleh melakukan kezaliman secongkak-congkaknya, tapi tetap ketika sudah sampai pada puncaknya Allah akan hancurkan sendiri. Kezaliman itu baik dengan tangan kita, tangan orang-orang yang baik, ataupun menggunakan tangannya sesama orang yang jahat. Ya, karena Allah ya tidak meridhai kezaliman. Innallaha innallaha gimana lafaznya? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku aku haramkan kezaliman bagi diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram dilakukan sesama kalian. Allah enggak ridho terhadap kezaliman. Baik, wa annal faraja ma'al karab wa anna ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ini Masya Allah, anak masih kecil dikasih nasihat kayak gini, kasih pondasi-pondasi, dikasih arahan-arahan untuk yang hal-hal yang bisa dia pegang untuk menjalani kehidupan. Nah, ini kalau kita pahami betul nasihat ini, subhanallah, ini mencakup kebaikan yang sangat banyak. Baik, barakallahu fikum. Inilah materi kita pada kesempatan kali ini, hadis nomor 19. Selanjutnya seperti biasa kalau ada pertanyaan, tafadhal. Habis itu Pak Bang. Apakah orang yang tergelincir dalam akidah itu dapat membatalkan Islamnya, seperti contohnya orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana? Baik. Orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, tingkatannya bagaimana dulu? Kalau dia mengatakan Allah itu bertempat kepada makhluk, karena ini ada yang berkeyakinan seperti itu. Allah menyatu kepada makhluk. Apa disebutnya? Ada yang tahu nggak? Wahdatul wujud. Jadi Allah itu menyatu dengan makhluk. Allah ada di dalam ini, ada di dalam ini, ada dalam ini. Maka ini banyak ulama mengkafirkan. Ya, maka akidah itu bertingkat-tingkat. Kesalahan dalam akidah itu bertingkat-tingkat. Ada yang kesalahan ringan, ada kesalahan yang fatal. Nah, kesalahan fatal seperti itu. Seperti juga dalam bab asma wa sifat, misalnya Mu'attilah, orang yang menafikan sifat Allah. Ya, seperti dilakukan oleh orang Jahmiyah. Jahmiyah menafikan sifat Allah. Mereka nggak mau ribut-ribut sama orang Asy'ariyah dan nggak mau ribut sama orang Athariyah. Mereka nggak mau ribut. Akhirnya mereka mengatakan, sudahlah, kita nafikan saja sifat Allah, selesai. Gitu. Maka ini banyak ulama juga mengkafirkan, karena menafikan apa yang sudah Allah menetapkan punya sifat, dinafikan begitu saja. Disisakan satu saja, Allah saja. Sisanya nggak ada. Ini juga banyak ulama mengkafirkan. Nah, bertingkat-tingkat. Nah, seperti itu. Dalam bab qada, takdir juga, memahami takdir, ya ini juga bertingkat-tingkat. Ya, kalau sampai meyakini Allah nggak mengetahui apa yang terjadi kecuali hamba sudah melakukan, nah ini juga sebagian ulama mengkafirkan. Karena itu konsekuensinya meniadakan sifat Allah berupa al-ilm. Allah itu maha mengetahui. Nah, walaupun kalau itu difahami oleh orang awam, orang yang nggak pernah belajar, ya nanti pembahasannya apakah kebodohan itu penghalang dari pengkafiran apa tidak? Karena kan nanti ada kebodohan. Di antara yang menghalangi kafir itu kan bodoh. Kemudian takwil, dia memiliki kesalahan dalam menafsirkan. Yang penting diingatkan, kalau diingatkan nggak mau, bisa konsekuensinya lebih berat. Tapi termasuk menghalangi kafiran adalah kebodohan, menghalangi kekafiran juga adalah at-takwil, salah dalam mentakwil, salah dalam mentafsirkan. Jadi para ulama ketika dia murni dia berijtihad kemudian salah, ya selama tidak ada yang mengingatkan, ya dia tidak dihukumi kafir. Nah, ayo kemudian insyaallah kalau ada kesempatan kita bahas
akidah juga ya, insyaallah. Kitab yang khusus membahas akidah. Kalau ini kan pembahasannya campur, ada akhlaknya, ada akidah, ada fikihnya. Karena ini hadis. Nah, Pak Bambang dulu tadi. Ada ungkapan begini. Nah. Sedekah bisa berubah takdir. Apakah sedekah itu sejajar kedudukan dengan doa? Adapun lafadz sedekah mengubah takdir, saya belum tahu lafadz itu. Sedekah mengubah takdir. Bisa merubah. Mungkin maksudnya adalah menambahkan rezeki. Mungkin itu mengubah takdir nih yang arahnya kemana? Karena kalau secara lafadz, kalau yang tadi doa mengubah takdir ada hadisnya, la yaruddu al-qadha illa doa. Itu lafadznya ada. Tapi kalau masalah sedekah, apakah dia mengubah takdir? Saya belum tahu. Bukan nggak ada ya. Saya belum tahu apakah ada lafadz seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud adalah siapa yang bersedekah maka Allah akan balas dengan yang berlipat-lipat, ya akan Allah berikan tambahan rezeki. Maka itu sama seperti hadis yang berbunyi man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Ini kan berarti, loh Ustaz, bukannya umur sudah dibatasi? Nah, maka ini tadi takdir mu'allaq. Jadi ada takdir yang mu'allaq. Kalau ada seorang hamba menyambung tali silaturahmi, nanti Allah akan menakdirkan umurnya akan sekian. Kalau nggak menyambung silaturahmi, dia akan umurnya sekian. Ini mu'allaq namanya. Takdir mu'allaq, tergantung. Kalau dia panjangkan tali silaturahim dan Allah tahu hamba itu akan memanjangkan tali silaturahim atau tidak. Nah, ini nanti juga masuk dalam bab sedekah. Kalau sedekah maka hartanya akan sekian. Kalau dia orangnya pelit nggak sedekah, hartanya akan sekian. Ini mu'allaq. Kalau dimaksudkan itu bisa benar. Tapi secara teksnya apakah ada lafadz berbunyi ya merubah takdir adalah sedekah? Wallahu a'lam bishawab. Pak Joko. Nah, bagaimana supaya hati kita ini istiqomah atau terpaut, sedangkan kita ini sudah tahu sebenarnya kalau kita lagi sakit saja, bagaimana supaya kita ini langsung ingat Allah gitu, jangan ingat makhluk gitu. Jadi kalau kita ingat obat itu, apakah itu bagaimana cara supaya kita langsung ingat Allah? Kedua, bagaimana apakah itu iman kita itu apa kita sudah masuk golongan syirik? Yang mana? Itu yang obat. Yang kedua yang tadi saya bilang tadi zikir ya. Jadi orang yang minta itu malah dibelakangkan, yang zikir tidak didahulukan. Yang ingin saya tanyakan, zikir ini apakah baca Quran, apalagi kita sudah tentang apa yang minta berdoa itu yang didahulukan baca Quran dulu, atau zikir yang lain apa ya? Baik. Yang pertama apa ya? Saya suka lupa. Yang pertama tadi apa? Bagaimana supaya kita ini hati kita istiqomah. Langsung ingat Allah, nggak ingat makhluk. Allah, saya juga pengen kayak gitu. Saya juga pengen kayak gitu. Artinya saya belum selevel itu juga ya. Makanya tadi saya sampaikan kita bukan sahabat. Kita bukan sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Yang memang Rasulullah itu kita belajar teorinya, coba kita latihan sama-sama kan gitu ya. Maka otomatis memang ya kita harus melatih diri dari yang kecil-kecil tadi. Kalau sakit kan itu kan ujian berat tuh. Dan kita butuh banget pertolongan dan kita biasanya berpikir yang yang praktis. Oh, sakit obat, sakit dokter. Maka mulainya dari yang kecil. Kita pagi hari bangun tidur kita punya keinginan apa? Punya agenda apa? Ya Allah bantu ya Allah. Ya Allah bantu. Itulah latihannya. Ya Allah saya punya keinginan gini, bantu ya Allah. Ya Allah saya punya masalah ini, bantu ya Allah. Pernah gak kita gitu kan? Ya, di pagi hari kita mau melaksanakan aktivitas, kita ingat semuanya dan kita pasrahkan kepada Allah. Nah, kurang lebih latihannya begitu. Karena memang akhlak semacam ini tidak bisa didapat dengan diajarkan dalam arti dikasih tahu kemudian langsung diamalkan, enggak. Nabi sendiri mengatakan al-hilmu bitahallum. Ya, sikap lembut itu karena latihan bersikap lembut. Wasabru bitasabbur. Sabar itu dengan latihan sabar. Hati tawakal dengan latihan sering-sering tawakal. Kemudian apakah syirik?
Maka nanti dirinci para ulama. Jadi memang kita harus tawakal. Tawakal itu bukan berarti menafikan sebab, enggak. Allah tetap menjadikan sebab. Ya, sebabnya kita pengen kenyang ya makan, itu Allah jadikan sebab itu. Ya. Itu sebab yang Allah jadikan. Allah menjadikan sebab juga di antara penyakit bisa sembuh dengan obat A, obat B, itu memang asbab, Allah jadikan sebab itu. Maka meyakini sesuatu yang memang sebabnya, ya, dia gantungkan kepada sesuatu yang memang sebabnya, maka itu syirik kecil kata para ulama. Kalau memang sebabnya, kita menggantungkan hatinya ke situ, bukan ke Allah. Kita berharap sembuh dari obat. Maka itu syirik kecil. Kenapa? Karena memang sebabnya. Tetapi kalau menjadikan sesuatu sebab, padahal dia bukan sebabnya. Misalnya, kita lagi sakit apa? Kata orang tua, ini kamu pakai kalung ini. Pakai apa? Pakai gelang ini. Gelang, ya kalau gelang yang mungkin bisa buat apa namanya ngasih, ada lah ya gelang yang untuk. Tapi kalau gelang biasa lah, anggap kamu nanti ambil dari ranting fulan, kemudian dibikin gelang dipakai, nanti sembuh kamu. Nah, berarti menjadikan sebab apa yang tidak Allah jadikan sebab padanya. Allah apakah menjadikan sebab kesembuhan itu dari gelang kayak gini? Maka kalau menggantungkan diri kepada sebab yang bukan sebab, maka syirik besar. Nah, ini hati-hati. Ya. Maka ini syirik kecil kalau memang itu sebabnya, syirik besar kalau itu bukan sebab tapi dijadikan sebab. Tetapi kalau seandainya kita menggantungkan kesembuhan kepada Allah, tetapi dengan berharap kesembuhan dari obat, nggak ada masalah, dan itu memang sebabnya, cuma hati tetap gantung kepada Allah. Kalau seandainya sembuh, ya Allah yang menakdirkan sembuh. Kalau tetap sakit, obat nggak mujarab, ya tetap Allah yang menakdirkan. Maka begitu, kita memandang sebab, ya sebab saja, jangan dijadikan, kita memandang sebab, ya sebagai sebab, bukan tempat menggantungkan hati kita. Enggak. Tapi tetap kita disyariatkan untuk berobat. Walaupun hukum berobat ulama beda pendapat. Hukum berobat ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan berobat itu enggak wajib, ya. Ada yang mengatakan begitu. Boleh nggak, Ustaz? Apa? Kalau pas minum obat kita lagi nggak ada orang itu kita target obatnya itu. Gimana? Allah dengan obat ini kau sembuhkan. Boleh, iya, silahkan, sangat boleh. Dan itu bagus sekali. Ya Allah, dengan wasilah obat ini sembuhkanlah penyakit saya. Memang itu wasilahnya. Yang penting jangan aneh-aneh. Ya, makan permen, misalnya makan permen, ya Allah dengan wasilah permen ini. Atau beli batu beli batu di fulan gitu kan. Ya Allah, ini apa? Enggak ilmiah, enggak ada sebab ilmiahnya. Jadi sebab itu dua ditetapkan oleh syariat, memang syariat mengatakan itu sebabnya. Atau yang kedua terbukti secara ilmiah, kedokteran. Dua. Kalau nggak terbukti secara, kan misalnya ini, Al-Fatihah bisa menyembuhkan, secara kedokteran bisa nggak? Tapi syariat mengatakan bisa nggak menyembuhkan, maka boleh dipakai. Jadi sebab itu ada dua, yang diizinkan syariat melalui Al-Quran maupun melalui hadis, yang memang secara ilmiah bisa menyembuhkan. Maka kita ya boleh melakukan hal ini, tapi tidak boleh menjadikan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i dan tidak terbukti secara ilmiah. Nah, apa lagi tadi? Al-Quran itu yang diutamakan di dalam. Zikir. Nah, afdalul zikir yang paling utama Al-Quran. Ada orang sibuk murajaah, dan ini saya dapati ya di antara guru-guru kami dulu di pesantren. Itu ada yang memang punya wirid murajaah Al-Quran sehari 10 juz. Wah, itu rutin dia lakukan bertahun-tahun. Subhanallah. Jadi kalau kita ngelihat lagi jalan yang mulutnya komat kamit, gitu ya. Lagi duduk habis sholat ya ngaji. Ini kan mungkin dia sampai lupa minta sama Allah saking sibuknya dengan Al-Quran. Maka ini masuk dalam hadis ini. Ataupun yang zikir, dia lebih fokus kepada istighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak mengucap alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, yang paling utama adalah Al-Quran. Kecuali ya zikir-zikir yang memang sudah dikhususkan tempatnya. Seperti misalnya zikir saat sujud.
Apakah lebih baik baca Quran lagi sujud atau lebih baik zikir sujud? Hah? Zikir sujud lebih utama karena itu sudah ada tempatnya. Saat takbiratul ihram kita rukunnya mengucapkan Allahu Akbar, kemudian antum baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Enggak Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad. Allah. Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi zikir Al-Qur'an adalah zikir yang paling utama dalam kondisi-kondisi yang memang tidak diajarkan zikir khusus secara mutlak gitu. Nah. Oh. Menyambungkan tadi karena ada kayak ini seperti yang paling buat tadi di komen tadi. Nah, Itu bisa dipakai situ. di mana? Di situasi kebimbangan situ. Jadi kita menetapkan. Oh, saat minum obat itu. Bisa? Boleh. Supaya hati kita tuh nggak bergantung sama dokter, karena itu emang latihan ya, perlu latihan. Jadi kita anggap itu sebagai salah satu wasilah kesembuhan, tapi tetap yang menyembuhkan Allah. Wasilah saja. Tapi yang memberikan takdir sembuh atau tidak, Allah. Nah. Allah mengikuti prasangka hamba. Nah. Termasuk Dalam Naam, ya, itu masuk dalam takdir juga. Tentu pembahasan takdir luas ya. Termasuk juga ya hadis itu. Itu hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bima syaa." Aku berada pada prasangka hambaku, silahkan hambaku berprasangka kepadaku semau mereka. Mereka mau berprasangka buruk kepadaku, silahkan, maka aku takdirkan buruk. Mau berprasangka baik kepadaku, aku akan takdirkan baik. Nah, tapi tetap pondasinya adalah tadi yang memang bakal kena ya pasti kena, yang tidak mungkin kena, yang bukan bagianmu tidak akan kamu dapatkan. Semuanya sudah ditakdirkan Allah Azza wa Jalla. Nah, cukup ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.